Habis ditinggal pergi ya, kemarin dicabut semua. Jadi setting ulang. Oke, udah siap belum teman-teman? Udah siap belum? Yuk komen yuk, udah siap belum? Kali ini saya mau bahas tentang rezeki, peluang ya. Siapa yang pengen semakin hari semakin meningkat rezekinya? Gitu. Siapa yang pengen? Silakan komen. Yang sudah berumah tangga siapa komen? Yang sudah berumah tangga. Sering nggak ribut-ribut kecil tapi ini yang berumah tangga semakin tahun tuh semakin banyak ributnya ya. Aku sabar ya. Saya beberapa bulan ini ketemu satu cara yang cepat sekali untuk apa namanya mengatasi hal ini. Ya cepat sekali. Ya. Jadi nanti bisa diterapkan ya. Nah, Anda percaya nggak kalau ribut-ribut di dalam rumah tangga itu pengaruh sama rezekinya? Percaya nggak? Komen dulu yuk. Anda percaya nggak? Yang percaya komen, yang nggak percaya komen. Seandainya bisa tenang, seandainya bisa happy, bisa bahagia, percaya enggak kalau Anda kerja jadi lebih nyaman, kreativitas jadi lebih meningkat? Betul enggak tuh? Kalau saya sih percaya banget. Gimana sama Anda? Silakan komen dong. Percaya enggak? Kalau ribut-ribut, kerja jadi enggak konsen, betul enggak? Oke, saya sudah catat. Bentar, saya bacain catatan saya ya. Gini teman-teman, apa hubungannya ribut di rumah tangga dengan rezeki? Dengan penghasilan. Apa hubungannya? Yang pertama, energi emosional itu habis di rumah. Ya. Kalau berantem, marah, ngambek, mikir hal yang negatif, terutama tentang pasangan. Ya, itu yang pertama. Jadi energi emosionalnya itu habis. Ya. Secara emosional pasti habis lah gitu. Ya. Yang kedua, pikiran jadi nggak fokus. Betul nggak? Kalau di rumah ribut, Anda bekerja, Anda jualan, Anda bisnis, megang apapun ngaco. Betul nggak? Komen. Komen yuk, betul apa enggak? Pegang apapun jadi ngaco. Beneran nggak tuh? Bener nggak? Nah, kalau pegang apa-apa jadi ngaco, garap apa-apa jadi susah, mikir jadi susah. Kemudian yang ketiga, mental jadi tidak tenang, ya kan? Jadi peluang-peluang tuh hilang. Ya, ribut karo bojone, ketemu kliennya lungo, ya kan? Nah, mental jadi nggak tenang, peluang apapun dikerjakan tuh nggak nyaman di perasaan, ya kan? Moodnya jadi rusak, semangat jadi turun, ketemu orang pun auranya negatif. Bener nggak? Ribut-ribut itu juga doa dan energi positif terhambat, ya kan? Kalau doa pun sering nggak khusyuk, bawaannya sambat terus, setiap hari hatinya was-was. Terus apa? Jadi kurang bersyukur. Betul nggak? Jadi kurang bersyukur. Goro-goro masalah sepele, tapi jadi kurang bersyukur. Bener nggak? Dan yang paling penting, support sistemnya hilang. Apa support system? Nggak bisa dipungkiri, orang yang terdekat sama kita, yang setiap hari berdua sama kita adalah pasangan kita. Ya kan? Kalau ribut, itu nggak ada dukungan, nggak ada yang mendoakan, malah jadi sumber stresnya itu malah pasangan gitu loh. Betul nggak nih? Nah, saya ingin sharing bagaimana caranya supaya udahlah, cukup stres kita di luar, pekerjaan kita, peluang kita, kesulitan-kesulitan kita, tapi yang di rumah ini jangan jadi
jangan jadi sumber stres. Ya, solusinya adalah dengan cara memahami bagaimana cara merespon pasangan Anda gini. Jadi setiap orang itu punya dominasi. Saya jelasin ya teman-teman ya, perhatikan baik-baik. Saya jelasin ini, perhatikan baik-baik. Oh, wait. Bentar. Saya dibawain arem-arem sama istri saya, sama kopi. Dia baru beli kopi. Nah, ngene loh, ya, bikin kerja jadi semangat. Iya, cocok enggak teman-teman? Baru saya ngomong live. Serius, tiap hari begini. Padahal saya udah bikin kopi sendiri. Ya. Bawain sarapan. Gimana, mantap enggak? Pengen begini enggak teman-teman? Pengen gini enggak? Jadi kesulitan berat di luar, itu kalau di dalamnya beres, ya clear. Seruput dulu mas, kosek nanti Anda kepengen gitu. Tak jelasin dhisik. Ya, tak jelasin dhisik nih. Nih ya, teman-teman ya. Nah, ini loh. Saya mau jelasin ini penting sekali, ini dari Dr. Chapman ya. Saya coba dengan bahasa yang mudah Anda pahami ya. Jadi kita harus mengenal love language pasangan Anda. Nah, ini trik ini. Ini trik. Gimana? Lanjut. Yang lanjut komen lanjut. Nah. Jadi menariknya gini teman-teman. Ternyata saya baru tahu beberapa bulan ini, ternyata setiap orang itu memahami rasa sayang atau cinta itu berbeda. Wah, kali ini Mas Ali ngomongin cinta ya. Menarik enggak nih? Aku ngomong cinta nih. Jadi gini teman-teman sekalian. Ada lima hal ya yang dianalisa sama Dr. Chapman. Dan Dr. Chapman ini menarik sekali. Dia menganalisa bahwa setiap orang itu punya cara masing-masing untuk mengenal cinta. Oh ya, jadi cara masing-masing untuk mengenal. Jadi jangan salah paham. Aku sering salah paham sama bojoku juga sering salah paham. Gitu ya. Kalau istri saya itu gift ya. Makanya dia suka ngasih. Tapi saya sebetulnya kalau dikasih itu biasa gitu, tidak terlalu berpengaruh. Ya, saya nggak akan bocorkan apa saya gitu ya. Nah, tapi gini teman-teman, saya bahas dulu satu-satu. Word of affirmation atau pujian. Ada orang itu nggak pengaruh kalau dikasih apa-apa, nggak pengaruh kalau apa namanya disentuh. Tapi kalau dipuji itu meleleh. Ada yang seperti itu. Nah, mungkin pasangan Anda ini saya nggak tahu. Oke, tapi Anda harus cari. Oke. Nah, ada orang yang hampir seimbang, gitu. Ada yang hampir seimbang. Ada yang dominan banget. Saya tipikal yang dominan banget. Ada act of service, ya. Dilayani itu dalam artian apa namanya? Ya dibantu. Ada orang yang kalau dipuji nggak ngaruh banget gitu. Tapi begitu dia dibantuin, wah itu langsung pengaruh tuh, langsung menangkap sinyal tuh. Ya, langsung menangkap sinyal. Ada orang yang give, dikasih hadiah, dibawain oleh-oleh, dikasih hadiah. Itu dia merasa dicintai atau diperhatikan atau disayang. Ada orang yang butuhnya waktu, quality time. Nggak terlalu ngaruh dikasih hadiah, yang penting kamu ada di sini gitu. Waktu bareng. Ada yang kelima adalah physical touch atau sentuhan. Ya, hadiah nggak ngaruh, pujian nggak ngaruh, tapi sangat berpengaruh ketika komunikasi dengan cara sambil disentuh. Gitu, sentuhan. Nah, manfaat nggak nih? Ada 5 hal ini. Dan kita nggak pernah tahu kita itu yang mana sebelum kita tes. Oke? Kita nggak pernah tahu kita yang mana sebelum kita tes. Nah, apa pentingnya ketika kita tes? Pentingnya adalah kita bisa mengetahui secara pasti gitu loh. Secara pasti kita tuh dominasinya di mana. Misalnya
Anda mengira kalau Anda ngasih hadiah ke pasangan Anda, itu Anda mengira dia akan bahagia, dia akan merasa diperhatikan. Tapi ternyata keliru, dia cuma butuh pujian. Karena sistem fisiknya, otaknya, dan semua fisiknya itu merespon pujian itu sebagai rasa kasih sayang. Gitu. Nah, ada orang yang Anda kasih hadiah tapi kok ijek merengut. Ternyata dia cuma pengen dibantuin. Gitu loh urusannya. Nggak mungkin semuanya itu rata. Nggak mungkin. Pasti ada satu yang menonjol dan itu bisa jadi satu hal yang menarik untuk Anda coba. Oke, sampai sini kira-kira siapa yang dapat manfaat komen dulu. Yang dapat manfaat komen dulu. Tak lanjut nih triknya bagaimana 5 detik Anda bisa mengetahui Anda dan pasangan Anda itu dominan yang mana di antara 5 ini. Dalam waktu 5 detik. Menarik enggak? Komen dulu yuk. Kalau menarik tak lanjut. Nek enggak usah. Yuk saya tunggu komennya. Aku tak nyeruput kopi dhisik. Menarik apa enggak? Seruput sih kata Mas Ahmad. Mas Ahmad seruput dulu Mas. Iya Mas Ahmad, tak seruput dhisik. Manfaat enggak nih? Manfaat tak lanjut. Enggak manfaat? Kita sudahi sampai di sini. Saya punya senjatanya 5 detik. Kurang dari 5 detik Anda akan memahami, ding, oh aku itu adalah dominan word of affirmation atau pujian. Aku tuh dominannya dilayani, aku tuh dominannya disentuh, atau apa gitu ya. Dan ini bisa dites bareng dengan pasangan Anda. Anda ngetesnya bareng, supaya bisa langsung memahami. Gitu. Lanjut ya, oke. Tak kasih tahu, saya punya tools yang menarik untuk mengenali ini. Nanti dicoba sama pasangannya, Anda buka HP, terus kemudian ngetes. Ya dites, supaya tahu Anda apa, pasangan Anda apa. Ketika saling mengetahui, nah nanti bisa saling memberikan apa yang diminta gitu ya, sesuai dengan hasil tes. Menarik ya, kita lanjut tesnya ya. Oke, aku punya tes. Bentar. Saya share screen dulu. Nanti tesnya Anda cari solodigital.org. Tak kasih linknya nanti, tenang aja. Saya udah bikin tools nih. Saya kenalin dulu, solodigital.org itu isinya banyak tools yang bermanfaat baik untuk bisnis maupun pengembangan diri self-development. Ya. Nah, jadi gini teman-teman sekalian. Love language test. Ya. Nanti Anda cari ya, love language test. Nanti tak kasih linknya. Tinggal diklik aja. Love language. Mana love language? Bisa cari di sini love. Nah, ini kan ketemu ya, love language. Langsung aja dipakai toolsnya. Nah, ini tesnya, sederhana sekali. Jadi, Anda bisa ngetes ini, jawab pertanyaannya untuk mengetahui ya. Nanti Anda jawab sesuai Anda ataupun pasangan Anda. Jadi, Anda dulu tes, nanti gantian pasangan Anda juga dites. Boleh ditanya, Anda bantuin milih, gitu juga boleh. Misalnya nih, mana yang membuatmu merasa dicintai? Pasangan memuji dengan kata-kata baik atau membantu mengerjakan tugas. Nah, ini salah satu aja. Klik gitu ya. Terus ini pertanyaan kedua, nanti diklik. Ada 15 pertanyaan misalnya. Ya, ini saya ngawur ya. Ini saya ngawur. Saya nggak akan ngetes di depan Anda ya. Nah, ini misalnya seperti ini. Dites saja. Menarik kan? Nah, misalnya seperti ini. Nanti akan ketemu dominannya. Lihat hasil. Nah, ketika lihat hasil, ini ada yang paling dominan ya, yang paling tinggi apa nih? Skornya 6 nih, physical touch. Nah, ternyata setelah ngetes, dia ketemulah ini Anda atau pasangan Anda bahwa ternyata lebih berpengaruh ketika disentuh dibandingkan dengan pujian kata-kata gitu. Jadi orang yang disentuh ini ngrungokke ngomel rapopo, yang penting karo didemek. Paham ya? Paham sampai sini teman-teman? Paham nih? Ya ternyata pasangan Anda ini si bapak ini physical touch misalnya. Wah, jadi istrinya ngomel kira apa-apa. Enggak masalah, dia ngomel-ngomel gitu. Tapi sambil didemek tangannya. Ini lho Pak, ojo ngene sampai dipegang gitu. Ya dia akan nyaman-nyaman aja gitu diomelin.
Manfaat enggak nih? Manfaat enggak? Kalau dominannya misalnya act of service. Act of service itu bantuan. Bantuan. Dominannya bantuan, dibantuin. Ya dibantuin mengerjakan sesuatu misalnya. Ya. Ya ada jalanin gitu ya. Oke. Menarik ya teman-teman ya. Lah, Mas ini gratis Mas. Ini enggak gratis tapi murah banget. Ngetes cuma Rp900. Ya 3 token. Ada ini sistemnya token, nanti Anda beli tokennya dulu. Sistemnya token, jadi ngetes cuma Rp900. 900 kalau Anda ngetes berdua Rp1.800. Murah saudara? Murah ya. Tapi ini bisa bikin apa namanya? Rumah tangga semakin klop gitu loh. Kalau di rumah beres, peluang-peluang itu bisa Anda handle dengan bagus. Ya. Lebih kreatif tentunya. Saya juga punya tools yang lain sebentar. Saya punya tools yang lain. Wait ya. Saya ada tools yang lain. Coba saya akan share habis ini. Bang, saran dong, saya udah kerja 6 tahun nggak bisa nabung. Doni Saputra. Ini kalau Anda langsung ke solodigital.org, nanti saya kasih tahu toolsnya apa nih, yang nggak bisa nabung ya. Ini saya jelasin dulu ya, tools yang lain ya. Nah, teman-teman. Ada tools yang lain nih. Family Secret. Nah, ini penting nih. Ada 3 tools yang penting nih. Ini Family Secret nih bagus banget ya teman-teman sekalian. Nah, ini ya. Ini family value test. Maksudnya apa? Anda kan nggak tahu ya, pasangan Anda itu pengennya apa sih yang menjadi prioritas gitu. Nah, Anda bisa ngetes nih. Anda bisa ngetes diri Anda dan pasangan Anda. Sekali lagi ngetesnya murah, cuma 3 token. Ya, murah banget. Nah, misalnya nih, mana lebih penting untuk keluargamu? Misalnya punya rumah sendiri, ya kan? Gini misalnya, begini. Nanti akan ketemu hasilnya, ya. Anda jawab aja sesuai kondisi sebenarnya ya. Anda jawab aja sesuai kondisi sebenarnya, jangan dibikin-bikin, jangan supaya baik gimana, enggak, tapi Anda sesuai kondisi Anda supaya lebih clear ya. Kita lihat hasil dan nanti akan muncul hasilnya. Ternyata dari hasilnya quality time, memiliki kebersamaan momen hangat bersama keluarga itu nomor 1. Yang nomor 2 skornya 3 itu ingin anggota keluarga mandiri dan bertanggung jawab sejak dini. Nah, ini akan menjadi satu, oh ternyata bojoku pengen ini. Kan Anda susah ya, menebak-nebak apa maunya pasangan Anda kan susah banget. Tapi kalau Anda luangkan waktu sambil ngopi bareng sore-sore gitu ya misalnya, rileks semuanya, buka tools ini, lakukan bersama pasangan Anda bisa ngetes. Nanti Anda jadi paham nih, oh maksudnya gini, dan Anda bisa mengubah sikap Anda. Oke, sekarang saya jawab untuk Doni Saputra. Bang, sarannya dong, udah kerja 6 tahun nggak bisa nabung. Saya punya toolsnya. Saya ada toolsnya. Nih ya, cek bentar. Saya ada toolsnya teman-teman. Wait. Ada toolsnya dong. Ini simulasi cuan, decision hack, bentar. Ada toolsnya. Pakainya yang ini ya, yang nggak bisa nabung ya, tabungan waras. Ini bisa dipakai ya, untuk mengukur kondisi tabungan Anda sehat atau mulai rapuh. Kalau Anda nggak bisa nabung Anda ini nih, apa namanya? Ini dulu, mana sih? Keuangan. Kalkulator keuangan. Oh, di self improvement ya. Self improvement, alarm kemalasan, pola komunikasi. Ini nih, detektor penguras dompet. Detektor penguras dompet. Oh, ini kok share screen-nya gini ya. Di detektor penguras dompet. Ya. Saya ulang lagi nih, teman-teman. Ini bagus banget nih ya. Detektor penguras dompet. Kita coba tes. Nah ini untuk Mas Doni, Anda cari tools ini ya di solodigital.org ya. Jadi ini nanti akan ketemu hasilnya ya. Alasan kenapa kok ada sampai nggak bisa nabung? Itu akan ketemu jawabannya. Misalnya nih, saya sering belanja
barang hanya karena bosan, setuju nggak gitu ya, misalnya setuju. Terus belanja bikin saya merasa lebih senang, walaupun tidak benar-benar, ragu-ragu. Saya susah menahan diri kalau diskon besar, ya setuju misalnya. Saya kadang belanja tanpa pikir panjang, setuju misalnya. Saya sering menyesal setelah belanja, misalnya. Ya. Paling besar berapa rupiah pernah habiskan dalam satu kali belanja spontan misalnya. Nah, ini ya. Pilih situasi paling sering Anda belanja spontan misalnya. Lihat produk bagus, lihat hasil, ting, hasil deteksi Anda, ringkasannya ada nih. Nah, ini ada tipsnya, bikin anggaran bulanan apa segala macam. Mas Doni, dipakai ya toolsnya ya. Ya, cuman Rp900 3 token kah nih? 3 token. Habis pakai nanti jangan lupa diklik love-nya. Klik love. Nah, detektor penguras dompet untuk Mas Doni tadi, sama cek kekuatan finansial. Ini juga Anda cek kekuatan finansial. 3 toolsnya ya, detektor penguras dompet, cek kekuatan finansial, sama yang sebelahnya ini tabungan waras ini juga nih, cek tabungan waras ini. Nah, kalau Anda sudah pakai itu, nanti Anda akan bisa menyimpulkan, oh ini loh sebabnya saya nggak bisa nabung gitu ya. Oke, menarik, langsung aja ke solodigital.org ya. Linknya saya kasih https solodigital.org. Nah, nanti kalau Anda mau ngisi token, teman-teman sekalian, tokennya murah kok, saya nggak akan bikin mahal-mahal. Ini yang penting websitenya operasional dan manfaat aja buat teman-teman sekalian ya. Ini nanti Anda bisa klik di bagian dompet ya. Mau ngisi token. Anda kalau belum ngisi token belum bisa. Ada 4 pilihan token. Ini ada paket juara 300.000. Ini nggak selamanya ada ya. Yang best deal ini nggak selamanya ada. Ini ada masa aktifnya 365 hari atau 1 tahun. Yang masa aktif 10 hari, ini ada 30.000 ya. Jadi nanti token itu akan berkurang. Ini isinya 100 token. Sekali ngetes kan 3 token ini bisa dapat banyak banget gitu ya. Kalau Anda mau buruan ngetes, Anda bisa coba paket yang ini gitu ya. Tapi aktifnya cuma sebentar. Kalau Anda merasa manfaat, Anda mau upgrade, Anda bisa beli yang paket juara yang 1000 token. Nah, nanti Anda beli aja. Contoh misalnya ini diklik beli ya. Nah, pembayaran bisa pakai e-wallet atau e-wallet atau transfer. Misalnya pakai e-wallet ya ini ya. Nah, ShopeePay, tapi ada biaya ya kalau pakai e-wallet ya. OVO, Bisa, Dana, ShopeePay, Kris. Ini ada biayanya Rp900 untuk biaya apa namanya? Biaya penyedia layanan e-walletnya, bukan ke saya gitu. Kalau transfer ya enggak ada biaya, gratis ya. Atau pakai virtual account. Kalau ini rodok mahal ya, virtual account-nya biayanya 4.000-an gitu. Jangan pakai yang ini. Minimarket juga lumayan, biayanya 3.500. Ya kan rugi kalau Anda belinya 30.000, biayanya 3.000-an, rugi gitu ya. Lebih baik kalau Anda belinya yang 900.000 enggak ada masalah ya. Nah, kalau paling enggak e-wallet lah biar cepat ya, pakai yang ShopeePay gini ya, tinggal lanjutkan pembayaran. Jelas ya teman-teman ya, cara pakainya, toolsnya, dan cara pembayarannya. Ini bukan sesuatu yang berat, mudah-mudahan bisa manfaat untuk kita semua. Dan nanti ada beberapa kelas-kelas yang saya buat ya di sini. Ini sudah ada beberapa video tutorial, saya kenalin solodigital.org. Nanti biar bisa lebih manfaat lagi untuk Anda. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan live streaming saya pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di solodigital.org, dan semoga ini semua jadi manfaat untuk Anda semua, memecahkan masalah Anda yang bertahun-tahun ya, dengan biaya yang sangat-sangat murah, tapi impact-nya sangat-sangat besar untuk kehidupan Anda. Semoga demikian, dan nanti ditunggu, saya juga ada Zoom di tanggal 16, insya Allah saya bikin Zoom gratis ya. Untuk Anda yang nggak punya apa namanya, untuk Anda yang nggak punya ide mau bisnis apa ya, Anda yang masih bingung mau bisnis apa, nanti ketemu sama saya di Zoom meeting tanggal 16. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat, semoga Anda semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.